Halo, hari ini yuk kita bahas sesuatu yang mungkin jarang kita obrolin, tapi ngaruh banget ke hidup kita, yaitu hubungan kita sama uang. Seringkali hubungan ini tuh kayak berjalan di bawah radar kita, tersembunyi. Tapi justru itu yang nentuin kondisi finansial kita sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Coba pejamkan mata sejenak, kalau aku sebut kata uang, apa sih yang pertama kali muncul di kepala dan perasaan kamu? Gak usah dianalisis, rasain aja, jujur sama diri sendiri. Nah, reaksi pertama kamu barusan, itu dia kuncinya. Karena tanpa kita sadari, ada keyakinan-keyakinan yang udah mengakar di dalam diri kita yang membentuk cara kita memandang segalanya, dari kekayaan sampai kemiskinan. Gimana tadi rasanya? Mungkin ada sedikit rasa cemas gitu, jantung jadi deg-degan. Atau sebaliknya, malah muncul perasaan berat yang kayaknya susah dijelasin. Reaksi fisik dan emosional ini bukan hal sepele loh. Ini tuh sinyal dari program yang lagi jalan di dalam diri kita. Terus program ini datangnya dari mana sih? Jawabannya, seringkali ada di masa lalu kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar waktu kecil, itu semua tanpa sadar menciptakan semacam cetak biru atau blueprint finansial yang kita bawa sampai sekarang. Coba deh kita lihat dua skenario yang kontras banget ini. Di satu sisi, ada anak yang dari kecil lihat orang tuanya berantem terus gara-gara uang. Buat dia, uang itu sama dengan rasa sakit. Nggak heran kalau pas dewasa, dia mungkin tanpa sadar ngejauhin duit biar nggak ngerasain sakit yang sama. Nah, di sisi lain, ada anak yang diajarin kalau uang itu alat buat berbuat baik. Buat dia, jadi kaya itu artinya punya tanggung jawab lebih buat bantu orang. Dua cerita, dua program, dan hasilnya bisa jadi dua takdir finansial yang beda banget. Jadi, intinya gini, kita semua itu punya program bawah sadar soal uang. Ini tuh kayak skrip yang nggak kelihatan, yang jalan terus di belakang layar, dia yang ngatur setiap keputusan, perasaan, dan bahkan hasil finansial kita, tanpa pernah kita sadari atau pertanyakan. Gak cuma dari pengalaman pribadi loh, program ini juga keisi sama mitos-mitos soal kekayaan yang kita serap dari lingkungan. Ide-ide yang kita telan bulat-bulat yang akhirnya malah jadi penghalang buat kita. Pernah dengar gak yang kayak gini? Uang itu akar dari segala kejahatan. Atau, orang kaya mas serakah gak pedulian. Atau yang ini nih, favorit banget. Kalau mau kaya, ya harus kerja banting tulang sampai gak ada waktu buat napas. Ini beberapa mitos paling umum yang banyak dari kita percaya begitu aja. Coba kita bedah salah satu yang paling kuat. Orang kaya itu serakah. Kalau di lubuk hati kita yang paling dalam, kita percaya ini, maka secara nggak sadar kita bakal sabotase kesuksesan kita sendiri. Kenapa? Ya karena kita nggak mau dong dicap sebagai orang yang serakah. Akhirnya kita mungkin lebih milih hidup pas-pasan aja, biar tetap jadi orang yang baik. Dan yang perlu kita sadari, mitos-mitos ini tuh seringkali bukan asli dari kita. Ini tuh warisan. Dari orang tua, dari kakek nenek, dari lingkungan, bahkan dari film-film yang sering banget ngegambarin orang kaya itu jahat. Nah, dengan tahu ini, kita jadi punya kekuatan buat mulai mempertanyakan semua itu. Oke, setelah kita ngerti gimana program ini terbentuk, sekarang giliran kita ngaca. Saatnya buat menggali lebih dalam dan cari tahu, sebenarnya apa sih kisah uang yang selama ini berjalan di dalam diri kamu? Coba diam sejenak, inget-inget lagi, pesan-pesan apa sih yang kamu dengar soal uang waktu kecil? Mungkin cari uang itu susah, atau uang nggak dibawa mati. Apapun yang pertama kali muncul di kepala, itu dia, simpan dulu jawaban itu. Sekarang, coba mundur lebih jauh lagi. Ingat nggak pengalaman pertama yang paling nempel? Entah itu soal kekurangan atau kelebihan uang? Mungkin waktu kamu pengen banget mainan tapi nggak dibeliin. Atau sebaliknya, pas kamu ngerasain enaknya bisa dapat apa aja. Coba rasain lagi perasaannya waktu itu. Pengalaman kayak gitu tuh yang nanemin emosi paling kuat. Dan terakhir, ini butuh kejujuran banget nih. Saat ini, detik ini, kalau kamu lihat orang yang hartanya jauh di atas kamu, reaksi spontan kamu apa? Iri? Kagum? Atau malah nyinyir dalam hati? Jawaban spontan itu, itulah cerminan keyakinanmu sekarang. Tapi ingat ya, tujuan kita ngobrolin ini tuh bukan buat nyalah-nyalahin masa lalu atau orang tua kita. Sama sekali bukan. Tujuannya cuma satu. Biar kita paham fondasi yang ngebentuk kondisi finansial kita hari ini. Karena cuma dengan pemahaman kita bisa mulai ngebangun sesuatu yang baru. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kisah kamu itu nggak permanen. Kamu bukan korban dari program masa lalu. Kamu itu penulisnya. Dan kamu punya kekuatan penuh buat milih sudut pandang yang baru. Pegang prinsip ini.
Keyakinan kamu itu bukan kebenaran mutlak. Itu semua cuma program. Dan yang namanya program, ya bisa diupdate, bisa dihapus, dan bisa ditulis ulang. Gimana kalau kita coba berhenti ngasih label baik atau jahat ke uang? Gimana kalau kita milih buat ngelihat uang itu sebagai energi yang netral? Sebuah alat. Kayak pisau aja, bisa buat motong buah, bisa juga buat ngelukain. Kekuatannya itu tergantung siapa yang megang. Kutipan ini bener-bener nangkep semuanya. Uang itu pada dasarnya cuma cermin. Kalau kesadaran kita itu penuh rasa syukur, cinta, dan kemurahan hati, ya uang bakal jadi alat buat kita mengekspresikan itu semua dalam skala yang lebih besar. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Apa kamu siap buat nulis ulang program kamu? Siap buat ngelihat kekayaan bukan lagi sebagai sesuatu yang ditakuti atau dikejar mati-matian, tapi sebagai kesempatan luar biasa buat memberi dan menciptakan kebaikan? Pilihan ada di tangan kamu.